asal-usul dari kepercayaan masyarakat Banyuwangi. Alas Purwo dikenal sebagai hutan paling tua dan paling sakral di Pulau Jawa. Dalam budaya lokal, tempat ini dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Orang Jawa menyebutnya Lemah Purwo atau Tanah Awal, tempat segala makhluk bermula sebelum dunia manusia terbentuk. Dari kepercayaan itu, lahirlah banyak cerita tentang orang yang hilang di Alas Purwo dan kemudian kembali dalam wujud berbeda. Beberapa kisah menyebut mereka berubah menjadi penunggu tetap, termasuk sosok pengantin putih yang muncul setiap bulan purnama. Asal legenda pengantin hilang. Kisah ini berasal dari cerita lisan para tetua desa, para orang tua dulu. Konon, pada tahun 1940-an, ada seorang gadis yang hendak menikah, namun hilang secara misterius 2 hari sebelum akad nikah. Warga melakukan pencarian sampai ke tepi hutan, menemukan jejak kaki dan sisa bunga melati, namun tak pernah menemukan jasadnya. Sejak itu, banyak saksi mengaku melihat sosok perempuan berkebaya putih melambai dari dalam hutan setiap malam bulan purnama, seolah memanggil seorang yang tak pernah datang. Makna spiritual di balik kisah. Dalam pandangan para spiritual Jawa, kisah ini bukan sekedar horor, melainkan peringatan. Ia mengajarkan bahwa tempat sakral tidak boleh dilewati dengan niat duniawi, seperti mencari orang atau harta tanpa izin batin. Alas Purwo dianggap hidup, dan setiap pelanggaran di tanah itu akan dibalas bukan dengan amarah, tapi dengan penarikan roh. Jadi kisah pengantin di Alas Purwo adalah campuran antara sejarah lokal, mitos spiritual, dan pengalaman mistis yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat sekitar. Ia bukan sekedar fiksi, melainkan cerita peringatan, sebagaimana banyak legenda Jawa yang hidup sebagai pesan moral dan kepercayaan leluhur. Bagaimana kisahnya? Begini ceritanya. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah menuju Alas Purwo malam itu. Orang tua dulu selalu berkata, "Jangan lewat sini kalau bulan sedang bulat. Itu waktunya penunggu lama berjalan." Tapi malam itu, Andi tetap nekat mencari tunangannya Raras, gadis yang hilang 3 hari sebelum pernikahan mereka. Di tangannya masih tergenggam mahkota bunga melati yang Raras pakai saat terakhir terlihat. Ketika jarum jam melewati pukul 12, kabut menebal, udara jadi dingin seperti diselimuti arwah. Lalu dari kejauhan, di antara pepohonan besar yang melengkung seperti gerbang, tampak seorang perempuan mengenakan kebaya putih. Rambutnya terurai panjang, wajahnya tertutup cadar tipis, dan tangannya melambai pelan. "Andi!" Suara lembut tapi menggema dari segala arah. Andi melangkah mendekat, semakin mendekat, semakin terasa aroma bunga melati yang menusuk hidung. Raras menatapnya dari balik kain putih yang menutupi wajah. "Kenapa kamu tinggalkan aku di hari bahagia kita?" katanya lirih. Andi bergetar. "Aku gak ninggalin kamu, Ras. Kamu yang hilang." Raras tersenyum, lalu perlahan membuka cadarnya. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya pucat, retak seperti tanah kering, dan di matanya berputar kabut hitam. Andi mundur perlahan,
tetapi kakinya tenggelam dalam tanah yang berubah lembek seperti lumpur hidup. Dari belakang Raras muncul bayangan para wanita lain berpakaian pengantin lusuh, kusut, wajah mereka samar. Semua melangkah mendekat, menyeret gaun putih yang kotor oleh tanah dan darah lama. Sebelum gelap menelan pandangannya, Andi mendengar bisikan terakhir dari Raras. Alas Purwo bukan tempat mencari yang hilang, tapi tempat mereka yang tak ingin dilupakan.